Kalau kita ngomongin perdebatan supporter sepak bola Indonesia, pasti nggak akan ada habisnya. Mereka pasti sama-sama saling ingin mengalahkan dan ingin menjadi yang terbaik. Ditambah lagi, nggak ada barometer pasti untuk kita bisa menilai supporter mana yang paling baik di negeri ini. Maka wajar kalau perdebatan tersebut bakal terus terjadi. Cuman, ada salah satu kelompok supporter klub Indonesia yang bisa dibilang mereka sangat mendominasi audiens atau pasar sepak bola nasional. Karena mereka bisa mendominasi berbagai macam ruang dukungan, mau itu di stadion, di TV, bahkan di sosial media, mereka juaranya. Siapa kelompok yang dimaksud? Kelompok yang dimaksud adalah Bobotoh. Di sosial media per bulan Juni 2025, Persib bahkan masuk ke dalam jajaran top 25 sebagai klub sepak bola dengan followers terbanyak di dunia, yaitu berjumlah 33,1 juta followers. Di TV, rating penayangan pertandingan Persib versus Bangkok United di kompetisi ACL2 menjadi yang tertinggi sampai mampu menggendong peringkat stasiun televisi RCTI. Dan di stadion, di laga terbaru Persib Bandung ketika mereka melawan PSM Makassar, Bobotoh sukses menciptakan rekor kehadiran penonton terbanyak di GBLA musim ini yang jumlahnya hampir mencapai 30.000. Bahkan kalau di total, dari 7 pertandingan home Persib di Super League musim ini, mereka telah mencatat total lebih dari 150.000 kehadiran penonton. Artinya bisa kita lihat di sini bahwa Bobotoh menjadi kelompok supporter yang sangat dominan. Mereka bukan cuma banyak dari segi kuantitas, tapi mereka juga aktif dari segi kualitas. Dan pernah gak sih kalian kepikiran kenapa jumlah Bobotoh bisa sebanyak itu? Kenapa mereka bisa secinta itu sampai banyak hal yang mereka lakukan demi Persib Bandung? Dari mana awal mula semua ini bisa terjadi? Mungkin pertanyaan ini agak normatif, tapi di sini gue bakal bahas dari segi sejarah yang mungkin ada yang belum kalian tahu. Dan juga dari segi faktor yang selama ini terjadi, yang tujuannya supaya bisa memberikan pengetahuan untuk kita semua, dan khususnya Bobotoh tentu bisa menambah kecintaan dan kebanggaan kalian kepada Persib Bandung dan Bobotoh itu sendiri. Kalau gitu, bareng gue Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Untuk pembahasan kali ini kita berangkat dari sejarahnya dulu. Mari kita pahami. Jadi awal mula terbentuknya beberapa klub sepak bola Indonesia yang legendaris kayak PSM Makassar, PPSM Magelang, Persis Solo, Persija Jakarta, Persebaya bahkan Persib Bandung, rata-rata dari mereka terbentuk bukan hanya sekedar sebagai wadah olahraga ataupun penyaluran hobi, tapi juga sebagai alat untuk berekspresi bagi pribumi yang bentuknya adalah simbol perlawanan terhadap masa penjajahan Belanda. Dan Persib Bandung yang pada awal terbentuknya mereka di tahun 1919 dengan nama Bandung Inland Football Bond atau BIVB, mereka udah langsung dapat dukungan dari masyarakat sekitar. Kenapa bisa? Ya karena itu tadi, tujuan pembentukan wadah sepak bola ini memang relate dengan kepentingan masyarakat sekitar kala itu. Mereka bisa mendapatkan hiburan berupa tontonan olahraga, tapi mereka juga bisa mengekspresikan dirinya dengan mendukung wadah yang menjadi bentuk perjuangan nasionalis pada masanya. Dan kalian tahu, dulunya pendukung Bandung Inland Football Bond ini gak langsung menamai diri mereka dengan sebutan Bobotoh. Tapi, dulunya mereka bernama Bala Kurawa. Ada yang baru tahu sekarang? Nah, Bala Kurawa inilah yang dulunya senantiasa menemani BIVB ketika bertanding. Yang dulunya BIVB sering bermain di lapangan Tegalega. Pokoknya Bala Kurawa itu selalu setia hadir dan memberikan dukungan di setiap laganya. Kemudian seiring berjalannya waktu, yang kemudian BIVB juga bertransformasi namanya menjadi Persib Bandung pada tahun 1933, disinilah awal mula sebutan Bobotoh mulai dikenal. Dan uniknya, gak kayak nama fans sepak bola yang mulai terbentuk dari tahun 90-an ke atas, yang mereka biasanya ada tanggal jelas dan asal-usul jelas dari penamaannya. Karena asal-muasal kata Bobotoh ini sebaliknya. Gak ada tanggal pasti atau siapa sosok pasti yang menciptakan nama Bobotoh ini. Karena kalau kita lihat sejarahnya, nama Bobotoh ini hanya sekedar sebutan yang berkembang di kalangan masyarakat Sunda kala itu. Karena sebutan Bobotoh ini pada dasarnya berasal dari bahasa Sunda yang artinya adalah orang yang menghidupkan semangat kepada orang yang hendak berkelahi. Yang pengertian tersebut memang punya kesamaan dengan pengertian dari kata supporter. Jadi memang di zaman dulu, orang Sunda itu nyebut orang yang mendukung sesuatu secara umum dengan kata Bobotoh. Termasuk dalam hal ini pendukung Persib, karena Bobotoh adalah bahasa Sunda yang mereka gunakan sehari-hari. Maka bisa dipahami bahwa nama Bobotoh ini muncul bukan karena pembentukan secara resmi, melainkan terbentuk secara alamiah berdasarkan bahasa serta budaya masyarakat Sunda kala itu.
Dan penyebutan Bobotoh sebagai pendukung Persib ini semakin kokoh atau semakin kuat ketika Persib pertama kalinya jadi juara di era Perserikatan pada tahun 1937. Waktu itu tim Persib jadi juara setelah mengalahkan tuan rumah Persis Solo di Stadion Seribu Dari Kota Solo. Dan ketika skuad Persib kembali ke Bandung, di situ mereka langsung disambut meriah, diarak keliling kota untuk merayakan gelar juara tersebut. Yang karena ketika itu Bobotoh kumpul dan keliling dalam jumlah banyak, maka momen ini menjadi penguat eksistensi pendukung setia Persib Bandung tersebut dengan sebutan Bobotoh. Kemudian sekarang apa hubungannya antara sejarah Bobotoh di zaman dulu dengan besarnya kuantitas Bobotoh di zaman sekarang? Nah, mungkin sebagian dari kita ada yang udah sering dengar kalimat ini, bahwa kecintaan Bobotoh terhadap Persib itu merupakan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dan kalimat tersebut pada dasarnya bukan hanya sekedar opini belaka, tapi bisa kita buktikan dengan teori dan sejarah. Sekarang yang perlu kita pahami, ketika ada sesuatu yang terbentuk secara alami berdasarkan budaya dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat, maka hal tersebut bakal tumbuh secara kuat dan bisa bertahan lama. Kenapa? Karena dalam ilmu sosiologi ada teori yang namanya cultural embeddedness atau keterikatan budaya. Jadi teori ini memiliki arti bahwa sesuatu yang tertanam dalam bahasa, nilai, dan kebiasaan sehari-hari akan jauh lebih kuat dibanding sesuatu yang dibentuk secara struktural atau formal. Dan tadi kan kita tahu bahwa Bobotoh udah kebentuk sejak lama. Kemudian terbentuknya mereka memang mengakar dari bahasa dan budaya yang berkembang di masyarakat. Ditambah lagi, faktor kompetisi, mulai dari kompetisi perserikatan sampai sekarang, yang dalam kompetisi tersebut klub yang berlaga itu biasanya mewakili daerahnya masing-masing. Yang hal tersebut jelas memperkuat sense of belonging atau rasa memiliki dari Bobotoh ke Persib Bandung. Maka dengan segala macam faktor tersebut, itu semua menjadi faktor kolektif yang pada akhirnya kalimat kecintaan Bobotoh kepada Persib itu merupakan budaya yang diwariskan secara turun-temurun jadi semakin nyata karena memang teori dan sejarahnya bisa memperkuat hal tersebut. Dan ditambah lagi, eksistensi Persib di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia yang sangat konsisten. Itu juga membuat Bobotoh jadi terus-menerus ada rasa suka sama Persib. Apalagi Persibnya jago, sering di papan atas, bisa selalu bersaing. Semua hal itu bikin minat masyarakat untuk mendukung Persib jadi makin tinggi karena mereka merasa terhibur ketika menonton Persib dan effort yang mereka lakukan untuk nonton Persib juga bisa terbayarkan. Karena bayangin, kalau misalnya Persib sempat degradasi, sempat vakum dalam jangka waktu tertentu, artinya kan ada waktu yang kosong atau terbuang. Dan hal tersebut bisa aja memutus rantai garis keturunan yang seharusnya kecintaan terhadap Persib itu diwariskan secara turun-temurun, tapi ini malah sempat keputus di tengah-tengah. Dan dengan kondisi tersebut, maka generasi baru yang sempat kepotong itu otomatis harus menumbuhkan rasa cintanya kepada Persib itu secara mandiri, dengan effort yang lebih dan pasti jadi lebih sulit. Karena bisa dibilang prosesnya hampir riset lagi dari awal. Sedangkan karena situasinya eksistensi Persib selalu konsisten, mereka selalu berkompetisi di kasta tertinggi, maka hal tersebut secara gak langsung menjaga rasa cinta yang memang diwariskan secara turun-temurun tersebut. Dan gue yakin sebagian besar dari Bobotoh pasti rasa kesukaannya berawal dari orang tua atau keluarga yang sering nonton Persib. Karena rame, karena seru, yang awalnya mungkin ketika kecil hanya ikut-ikutan, lama-kelamaan tentu bisa tumbuh rasa cinta yang besar terhadap Persib Bandung. Jadi jangan heran kalau sekarang Bobotoh memang punya basis dan power yang sebesar itu, karena memang prosesnya itu gak mudah. Butuh waktu puluhan tahun bahkan lebih dari 1 abad untuk bisa menanam kecintaan Bobotoh yang sekuat dan sebesar sekarang. Dan kalau fans lain yang pengen jadi sebesar Bobotoh, misal mereka nanya gimana sih caranya, terus ada sempet gue inget candaan dari Bos Nabil, bosnya Borneo FC, dia bercanda pengen bawa Bobotoh buat ngajarin fans Borneo tentang kultur supporter yang bisa sekuat Bobotoh itu gimana. Nah itu nggak bisa pak, nggak bisa dilakukan sesimpel itu. Karena pihak yang terlibat, waktu yang dihabiskan, dan cara yang dilakukan, itu bener-bener gak gampang. Mereka harus melibatkan pihak yang banyak lintas generasi, waktu yang lama, serta cara yang tentunya harus tepat dengan budaya setempat. Maka kalau sekarang ada orang yang menganggap bahwa Bobotoh hanya kuat di sosmed doang, jelas itu jadi anggapan yang kurang tepat. Memang Bobotoh sekarang sangat besar di sosmed, tapi besarnya mereka bukan hanya di sosmed, karena pada dasarnya mereka yang bisa sebesar itu di sosmed merupakan hasil dari penanaman kecintaan mereka terhadap Persib di dunia nyata. Kalau mereka aslinya gak suka dan gak sefanatik itu sama Persib, gak mungkin Persib punya basis fans yang seloyal dan sebesar itu di sosial media. Apalagi mereka bisa menggunakan power tersebut untuk hal yang positif, untuk hal yang menguntungkan buat Persib Bandung itu sendiri. Maka jelas itu jadi sesuatu yang sangat baik untuk Bobotoh dan Persib Bandung.
Oke, jadi itu penjelasannya. Kalau ada yang kurang, boleh kalian kasih koreksi di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Gua rasa cukup sekian. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!